bisa dalam bentuk teks, bisa dalam bentuk dokumen, dalam bentuk gambar, audio, bahkan juga video. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sekarang semua aspek itu menggunakan komputer sains ya, terutama segala hal itu bisa diproses, faktanya dan bisa dijadikan data. Nah, entah itu dalam bentuk banking, perbankan, dalam bentuk natural, jadi letak geografis, transportasi, meteorologi atau cuaca dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada level dasar, teman-teman, biasanya kita mengenal komputer itu hanya bisa diproses dengan data itu biner, 0 dan 1. Lalu bagaimana nih kalau ternyata sumbernya itu bisa dalam bentuk teks, dokumen, gambar, audio, dan video. Nah, jadi nanti akan ada pemrosesan atau preprocessing di awal, lalu akan merubah variabel-variabel itu dalam bentuk entitas dan juga atribut, sehingga tetap bisa dikenali oleh komputer walaupun awalnya itu dalam bentuk teks, dokumen, gambar, audio, dan video. Nah, jadi sekarang definisinya itu bukan lagi fakta yang bisa ditarik atau angka yang ditarik dari suatu fakta kemudian bisa disimpulkan atau diselesaikan, tapi data itu dalam analisis visualisasi data itu suatu representasi faktual dari sebuah atribut. Nah, jadi arti dari faktual atau benar ini kalau ternyata kita bisa mendapatkan data itu yang baik. Nah, data yang baik itu berarti kan ada yang tidak baik ya. Nah, jadi data yang tidak baik atau data yang salah atau tidak valid itu biasanya data yang mengandung data-data yang kotor atau data-data yang noise atau outlier. Jadi contoh sederhana adalah kalau misalnya ada data itu gaji, bukan ya, mungkin uang saku teman-teman. Nah, uang saku mahasiswa APDB. Nah, rata-rata saya tanya nih, kalau LP 1 bulan dapatnya 3 juta dari orang tua. Lalu Bisma Haris dapatnya 3,5 juta uang sakunya. Tiba-tiba dalam suatu dataset sekumpulan fakta itu saya tanya nih ke Arina Bella. Nah, Arina Bella di rata kelas APDB tadi kan estimasinya 3 sampai 4 juta. Saya tanya Arina Bella ternyata bukan gaji ya, uang saku itu adalah 10 juta. Nah, yang awalnya teman-temannya gajinya hanya 3 sampai 4 juta, tiba-tiba Arina 10 juta. Itu menjadi salah satu contoh data yang salah. Artinya ada data yang buruk di sekumpulan data yang pada umumnya ratanya itu sama. Nah, kemudian noise. Kalau ternyata datanya itu misalnya dalam bentuk gambar, data tersebut ada pergeseran misalnya. Jadi datanya itu pergeseran dari fakta. Artinya ketika kita memfoto ada pantulan cahaya, jadi tidak jelas. Misalnya gambarnya mau gambar kucing, tapi ternyata ada pantulan cahaya. Jadi kabur nih. Ini sebenarnya gambar kucing atau gambar harimau misalnya, karena ada pantulan cahaya yang tidak jelas. Gambar itu apa? Nah, hasil pantulan cahaya itu adalah contoh dari noise, atau outlier. Nah, outlier itu juga demikian, data yang tidak sama dengan data sekumpulan data set. Nah, jadi itu adalah data yang harus kita tekankan di dalam AVD atau analitik visualisasi data. Nah, kemudian teman-teman biasanya akan sedikit bingung ya, tapi kalau sudah menempuh sistem basis data, itu pasti sudah paham data dibandingkan dengan informasi. Nah, jadi kalau data itu biasanya berisikan fakta, konsep, atau suatu kegiatan yang biasanya sesuai dengan lingkungan yang ada. Jadi kalau lingkungannya uang sakunya 3 juta ya, fakta-fakta atau datanya ya biasanya sekitaran 3 juta atau 4 juta. Jadi data-data itu hanya berdasarkan fakta yang ada.
Nah, tapi kalau informasi, nah jadi kalau informasi itu berbeda. Informasi itu adalah suatu data yang sudah diklasifikasikan atau diorganisasikan, kemudian ada maknanya di setiap isinya. Nah, jadi ketika orang membaca data tersebut, dia sudah tahu makna dari isi atau value dari suatu data. Nah, jadi biasanya yang membedakan itu seperti itu. Jadi tidak langsung memunculkan art memaknanya, tapi dia harus dianalisis terlebih dahulu. Jadi ditata atau diorganis terlebih dahulu. Itu bedanya data dan informasi. Nah, kemudian data dan informasi. Nah, jadi di sini juga ada keterangan bahwa data itu tidak hanya dalam bentuk numerik. Nah, jadi data itu bisa dalam bentuk apapun, bisa teks, bisa angka, bisa simbol. Nah, jadi kita sebut sebagai alfanumerik. Nah, jadi bebas ya. Nah, kemudian di sini em, data nanti kalau kita susun atau kita organisasikan, atau kita rapikan, itu biasanya nanti akan disimpan di dalam suatu database gitu ya. Jadi nanti kita bisa tahu ya berapa jumlah anak di AVDB ini yang gajinya 3 juta. Kita kan harus cari tahu terlebih dahulu ya. Jadi ada informasi yang tersembunyi di sana. Jadi kita harus cari tahu dulu. Tapi kalau data ya si tadi saya tanya kalau misalnya si Bisma gajinya ya 4 juta, ya itu ya terkandung dalam satu data. Nah, jadi harus ada kegiatan yang dipakai untuk menghasilkan informasi tersebut. Nah, jadi akan ada pemrosesan. Jadi ada variabel yang mana nanti harus bisa diproses. Nah, pemrosesan data itu berkaitan erat dengan karakteristik data. Nah, karakteristik data itu terbagi menjadi berbagai macam ya. Jadi yang pertama harus ada akurasinya, bisa dihitung akurasinya. Kemudian ada validity-nya, reliability-nya, timeliness, relevance, dan completeness. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari karakteristik suatu data. Nah, yang pertama nih, kita akan diskusi secara mendalam terkait dengan akurasi. Nah, jadi data yang kita temukan itu nanti akan dipakai untuk menghasilkan suatu solusi. Nah, dalam menghasilkan suatu solusi, tadi sempat saya mention di awal, kadang data itu kalau kotor, outputnya itu juga akan kotor, sama kayak kita minum. Airnya kotor, walaupun kita taruh di gelas mau kita minum, juga akan kotor, kan gitu ya. Nah, jadi di sini fungsi-fungsi untuk data itu harus bisa kita ukur. Nah, fungsi data untuk dipakai menyelesaikan solusi, cara mengukurnya itu adalah bagian dari karakteristik, yaitu yang pertama harus akurasi. Jadi akurasi di sini nanti akan kita hitung atau kita ukur untuk data seberapa baik dipakai untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai suatu tujuan. Tuh. Nah, jadi uh, semakin baik data, nanti akurasinya juga akan semakin baik. Jadi saling berkorelasi. Oke, itu yang pertama. Lalu karakteristik yang kedua adalah validity atau validitas. Nah, jadi selain ada korelasi untuk data yang baik, akurasinya juga akan baik. Nah, di sini juga akan dipakai untuk konsistensi dari mengukur suatu data yang mana nanti bisa kita lihat dari validitasnya. Jadi, valid atau tidak data ini dipakai. Makanya ada tahapan kita itu namanya setelah mengetahui masalah, kita ada yang namanya misunderstanding. Jadi, ada pemahaman terlebih dahulu, data yang kita dapat itu sudah sesuai nggak ya dengan tujuan yang akan kita capai. Nah, jadi ada relevansi tidak ya data yang kita temukan? Bedanya dengan akurasi, kalau akurasi itu harus dihitung dulu. Sama sih, validitas juga, tapi kalau validitas ini tujuannya untuk mengetahui saja data yang kita pilih itu sudah tepat atau tidak. Ya, hanya itu tujuannya. Tapi kalau akurasi, biasanya semakin tinggi akurasi itu
peneliti itu semakin senang. Jadi berlomba-lomba meninggikan akurasi dari suatu data, kan gitu. Bedanya seperti itu concernnya. Lalu yang ketiga itu adalah reliabilitas. Jadi di reliabilitas ini data itu harus mencerminkan sekumpulan dari data yang sifatnya itu konsisten dari seluruh pengumpulan waktu ke waktu. Nah, jadi artinya reliable atau tidak. Nah, jadi di sini sumber data itu teman-teman harus sudah bisa teridentifikasi dengan jelas. Nah, jadi ada tidak ya inkonsistensi dari data itu. Kalau ada inkonsistensi, biasanya nilai reliabilitasnya itu akan rendah. Berikutnya. Kemudian di sini berikutnya ketepatan waktu. Nah, jadi kalau ketepatan waktu ini data yang tersedia harus cepat dan tepat waktu untuk mendukung kebutuhan informasi. Jadi, kalau data yang dipakai itu semakin usang atau aus, jadi lama nih, saya mau memprediksi curah hujan. Tapi ternyata data yang dipakai itu data 1 tahun yang lalu. Nah, kira-kira akan bagus nggak ya hasilnya? Kan tidak. Jadi, data itu harus semakin baik itu ada data yang semakin real time dan pengumpulannya itu juga harus yang cepat. Kenapa? Kalau kamu mengumpulkan datanya itu lama, biasanya akan kejar-kejaran dengan keausan dari suatu data. Nah, jadi informasi yang dihasilkan itu kadang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, lalu ada lagi relevansi. Nah, jadi relevansi ini adalah em, peninjauan secara berkala terhadap setiap kebutuhan. Nah, biasanya nih, ternyata data yang dipakai itu kebutuhannya itu berbeda juga. Jadi bisa saja data yang diambil itu ternyata sekarang untuk menyelesaikan suatu masalah itu sudah berubah lagi kebutuhannya, nambah. Contohnya adalah sekarang jumlah konsumsi listrik nih. Kita kan bisa menggunakan atribut banyaknya konsumsi yang dipakai kemarin. Nah, hari ini kira-kira atau besok kira-kira konsumsi listrik saya berapa ya di rumah kan gitu ya. Atributnya adalah konsumsi listrik kemarin. Nah, kemudian cuaca misalnya, kalau cuacanya mendung biasanya konsumsi listriknya banyak karena kita sering bikin kopi gitu ya atau bikin menyalakan pemanas ruangan kan gitu. Nah, tapi ada juga atribut-atribut yang kebutuhannya itu berubah. Misalnya nih, ternyata sekarang listrik itu tidak hanya berkaitan dengan itu saja, tapi adalah inflasi misalnya. Karena ternyata beban listrik itu bayarnya itu berkaitan erat dengan inflasi misalnya. Nah, itu ada nggak ya relevansi data-data dari inflasi itu dengan kebutuhan kita yang sekarang? Nah, itu juga perlu dihitung. Nah, jadi perlu diketahui bagaimana relevansi itu ada di data kita. Lalu yang ketiga adalah completeness. Bukan ketiga ya, sorry. Yang keenam adalah completeness. Nah, completeness di sini artinya adalah kelengkapan dari data. Nah, jadi kira-kira dari masalah yang muncul, data itu dari fakta-fakta yang ada, faktualnya, kira-kira di sini sudah sesuai nggak ya dengan kebutuhan kita. Nah, jadi datanya lengkap atau tidak ya. Nah, jadi kadang ada mahasiswa itu yang menggunakan kelengkapan data ini adalah dihitung berdasarkan jumlahnya. Saya pakai 50 data aja. Nah, tapi tidak dilihat kira-kira kebutuhannya itu sudah sesuai atau tidak. Lalu juga atribut yang dipakai juga sudah cukup atau tidak. Kayak contohnya tadi beban listrik, ternyata saya juga perlu nih pakai inflasi. Nah, jadi bisa saja semakin banyak data yang saya pakai, tingkat keakuratannya atau akurasinya tadi semakin tinggi. Nah, jadi ini saling berhubungan antar karakteristik dari suatu data. Nah, kemudian mungkin dari sini ada yang tanyakan? Cukup ya, cukup. Kita masuk ke jenis data.
jenis data ini ada dua ya, secara umum di AVD itu kita bagi menjadi dua, ada kuantitatif dan ada kualitatif. Nah, artinya dari jenis data yang kuantitatif dan kualitatif ini bergantung dengan perspektif dan juga masalah yang sedang dihadapi. Jadi, data raw atau data mentah itu nanti akan melewati tahapan diproses, ada tahapan persiapan diproses dulu ya, preprosesi, lalu diproses, kemudian dia terstruktur atau tidak terstruktur, kemudian baru nanti akan diklasifikasikan menjadi kualitatif atau kuantitatif. Nah, gitu ya. Jadi jenis data seperti itu. Nah, ini contohnya kualitatif dan kuantitatif. Jadi, kalau kualitatif itu biasanya yang mengandung nominal data dan ordinal data. Kalau kuantitatif data itu yang berkaitan dengan discrete data dan continue data. Nah, jadi ini materi SBD ya, sistem basis data ya, jadi hanya perulangan. Contohnya kalau kualitatif data, datanya nominal dan datanya ordinal. Data kualitatif ini data berupa numerik, tapi yang nominal itu adalah semuanya berisi angka, tapi tidak bisa dijumlahkan. Contohnya adalah zip code. Nah, ini adalah nomor KTP atau nomor kode pos. Nah, itu adalah angka, tapi kita tidak bisa menjumlahkan. Nah, kemudian mata. Nah, jadi ini ya, warna mata. Nah, jadi tidak ada warna mata itu yang kalau warna coklat itu lebih baik daripada warna merah. Nggak ada. Zip code juga demikian. Jadi, dia itu tidak bisa dijumlahkan. Jadi, tidak ada operator di sana. Nah, jadi dia mewakili setiap makna tapi tidak bisa ada perbandingannya. Beda dengan ordinal data. Nah, jadi dia ada jenis ratingnya, kemudian ada grupnya. Nah, jadi dia bisa juga mengandung ada maknanya. Jadi kalau ada rating, kalau nilainya 1 dengan 2 itu pasti akan berbeda, gitu ya. Kemudian kuantitatif data. Nah, bedanya kalau data kuantitatif ini adalah data yang bisa ya, monggo. Jadi data yang bisa diukur, kemudian data juga bisa dihitung seperti itu. Jadi contohnya data diskrit dan data kontinu. Jadi kalau data diskrit ini adalah jumlah dari anak, jumlah anak atau misalnya hasil survei, nah itu juga bisa dikategorikan data diskrit. Nah, kemudian ada continuous data. Nah, jadi kalau data kontinu ini um, bisa saja data ini masuk dalam data kuantitatif kalau kemudian dia memiliki rentang nilai. Nah, jadi kalau kita punya data rentang 1 sampai 5, nah, kemungkinan data itu bisa juga masuk ke dalam kontinu. Jadi 1 sampai 5, kalau ternyata nih ranking ini ya tinggi saya nih dari 1 sampai 5 asumsinya adalah 3,2. Nah, jadi kan tidak bulat ya 1, 2, 3, 4, 5 tidak, tapi 3,2. Jadi ada kisaran-kisaran atau kemungkinan-kemungkinan. Nah, itu makanya bisa dikatakan data kontinu. Jadi tidak memiliki batasan. Jadi itu adalah jenis data. Oke, ini mungkin kita skip aja ya. Data nominal, ini contoh-contohnya ya. Data nominal. Nah, data nominal ini selain data bersifat kuantitatif kualitatif, kita juga kenali lagi data nominal ya, seperti ini. Nah, contohnya warna nih. Nah, warna merah, kok merah biru, warna coklat, warna hijau. Nah, jadi nilai item itu hanya label. Jadi tidak hanya mengandung makna itu saja, tidak bisa dibandingkan. Nah, jadi ini juga deskriptif statistis. Nah, jadi kita bisa menggunakan yang hijau ini iPhone, yang biru Samsung, yang Tosca ini adalah Motorola misalnya. Jadi berapa banyak orang yang memakai HP iPhone, Samsung, dan Motorola. Nah, itu ya hanya seperti itu saja. Tidak bisa kita ternyata iPhone lebih baik dari Samsung dan demikian itu tidak. Ya.
Kemudian data biner. Nah, kalau data biner sebenarnya pasti tahu ya, data yang bernilai 0 atau 1. Nah, jadi true atau false gitu ya. Kemudian di sini ada contoh lagi data ordinal. Nah, kalau data ordinal bedanya dengan data nominal adalah dia memiliki kategori yang bisa diurutkan. Bedanya tadi kalau mata, apakah yang warna biru lebih baik dari warna coklat itu kan tidak bisa. Jadi tidak ada yang bisa dibandingkan. Jadi hanya mengandung makna saja. Tapi kalau ordinal itu bisa kita urutkan. Nah, jadi misalnya kelas, kelas ya. Nah, jadi A, B, C. Nah, jadi di sini perhatikan tidak adanya tingkat jarak antar tingkatan tidak dapat diukur dan dibandingkan secara numerik. Nah, kemudian modus ukuran statistik median dapat digunakan untuk mencari nilai tengah di dalam data. Nah, jadi di sini ada keterangan bahwa bisa saja nilai A itu lebih baik daripada B. B itu lebih baik daripada C. Tapi kita tidak bisa menghitung nih seberapa baik. Gitu ya. Itu adalah data ordinal. Lalu yang ketiga adalah data interval. Nah, jadi ada interval data dan ada sequence data. Nah, kalau interval data di sini ada jarak yang pasti antar tingkatan. Nah, contoh sederhana adalah di sini temperatur. Nah, tapi di sini membedakan nilai 0 itu tidak bisa dihitung. Makanya temperatur kalau Celcius masuk interval, gitu ya. Nah, kemudian skor IQ. Nah, jadi skor IQ juga bisa ada intervalnya. Pendapatan itu juga masuk ke dalam interval. Jadi ada jarak yang pasti. Lalu di sini ada contoh juga rasio. Nah, rasio ini bisa masuk ke dalam data numerik, kemudian nilainya ada nolnya. Nah, ini rasio. Nah, kalau rasio ya data-data yang bisa diproses dengan operasi matematika yang lengkap. Bisa dijumlah, dikurangi, dikali, dan dibagi. Ya. Oke, kemudian kalau kontinu nggak ada ya? Oh, nggak ada ya. Jadi kalau kontinu sama ya contohnya. Jadi kalau kontinu itu data yang antara misalnya tinggi. Kenapa tinggi masuk kontinu? Karena dia bukan bilangan yang pasti. Jadi 150 tidak. Tapi kita bisa koma 160,2. Nah, jadi angkanya bisa kontinu. Nah, keseluruhan data itu seperti yang saya sampaikan tadi, dia bisa disimpan di dalam dataset sehingga dataset ini nanti membantu bagaimana menghasilkan informasi ketika dibutuhkan. Ini contoh dari dataset ya. Dataset itu sekumpulan atribut yang memiliki value. Dan kemudian dia bisa diidentifikasi. Entah mengidentifikasinya menggunakan eksperimen, skenario, subjek, atau keadaan tertentu. Jadi kalau punya dataset, ada kumpulan, ada value-nya, ada atributnya, tapi tidak bisa diproses atau diidentifikasi, ya bisa saja datasetnya itu tidak baik. Teman-teman bisa mencari dataset yang lain. Nah, ini ya, ini adalah variabel value. Ini ada di bagian yang warna biru. Jadi teman-teman bisa mengatakan kalau variabel itu adalah dia yang bisa, atau atribut ya, dia yang bisa dia yang bisa diproses. Sorry ya, ada lalat. Sorry, ada lalat. Jadi dia yang bisa diproses, artinya dia bisa diobservasi. Kemudian dia mengandung variabel dan ada fiturnya. Atau biasanya orang menyebutnya kalau di SBD, sistem basis data kan menyebutnya fitur ya. Nah, jadi orang-orang itu mengartikan atribut itu banyak. Artinya dia yang bisa diobservasi, artinya ada isinya, jadi ada value-nya. Nah, kemudian kalau value ini ada yang warna biru, jadi mengandung makna itu individu, jadi setiap angka itu maknanya ya hanya satu milik seseorang, misalnya 20 milik coffee. Jadi atribut ini mengandung makna hanya untuk satu subjek saja. Oke ya. Oke, mungkin dari sini ada yang ditanyakan, apakah saya terlalu cepat? Tidaklah ya.
Saya mengejar ini, teman-teman ada yang beribadah. Cukup? Ada yang ditanyakan? Cukup ya. Kalau cukup, berarti teman-teman tinggal mengerjakan ini ya. Jadi silakan berdiskusi. Mungkin kalau teman-teman sudah punya kelompok, silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Tapi kalau belum, silakan bentuk kelompok. Kemudian cari sebuah dataset dari berbagai sumber. Kemudian minimal 100 baris. Kemudian dianalisis ya. Jadi datanya itu termasuk data raw, data mentah, atau data yang sudah diproses. Terus datanya itu terstruktur atau tidak terstruktur, kemudian termasuk data apa? Kualitatif atau kuantitatif. Nah, kemudian datanya itu termasuk data nominal, biner, ordinal, interval, atau rasio. Nah, ini nanti minggu depan silahkan teman-teman nanti akan saya tunjuk siapa saja yang bisa maju kelompoknya. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja. Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan nggak? Kayaknya itu sudah mulai. Kalau tidak ada yang ditanyakan, bisa saya akhiri kah? Oke, saya akhiri ya Ya, Bu. perkuliahan hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.